Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusur. Rabbis shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Ibu-ibu, bapak-bapak, jamaah pengajian rutin KKS rahimakumullah. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji syukur mari kita senantiasa panjatkan, kita haturkan kepada Allah Rabbul Alamin, Allah penguasa alam semesta ini, dan kita sebagai hambanya hanya bisa berharap dan berdoa kepadanya. Salam dan sholawat tentu kita haturkan pada junjungan kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jamaah rahimakumullah, ini sudah menunjukkan pukul 8 lebih 12 menit. Ini kita sudah molor 12 menit, sehingga tentu untuk mengefektifkan waktu, marilah kajian pada pagi hari ini kita awali, kita buka dengan lafal basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk acara selanjutnya adalah pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan disampaikan oleh Ananda Faida Hana Ufairo, siswa atau siswi dari SD Muhammadiyah Sudagaran Wonosobo. Dan setelah itu nanti pemateri inti pada kajian pagi hari ini akan disampaikan oleh Ustadz Adinda Satria Bagus yang alhamdulillah sudah berada di tengah-tengah kita. Baik Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, berikutnya adalah pembacaan kalam ilahi yang akan disampaikan oleh Ananda Faida Hana. Pada Ananda dipersilahkan. Dari Sudagaran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wal tandur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullah innallaha khabirum bima ta'malun. Wala takunu kalladzina nasullaha fa'ansahum anfusahum ulaika humul fasiqun. La yastawi ashabun nari wa ashabul jannah. Ashabul jannati humul faizun. Lau anzalna hadzal qur'ana ala jabalin la ra'aitahu khashi'an
لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون صدق الله العظيم. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan katsira kepada Ananda yang sudah membacakan kalam ilahi. Mudah-mudahan kita yang mendengarkan dan yang membacakan mendapatkan satu petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Ibu bapak jamaah rahimakumullah, untuk berikutnya adalah materi inti yang akan disampaikan oleh pemateri kita yang sudah hadir dengan mengambil tema tentang ketetapan Allah. Nah ini monggo kepada Ustadz untuk segera bisa menyampaikan materinya dan kita bisa nantinya mengambil hikmah, mengambil pelajaran dan tentu bisa mengimplementasikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Monggo pada Ustaz, waktu dan tempat disilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billah min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Yang kami hormati tentunya ayahanda kami, ibunda kami, pimpinan cabang Muhammadiyah, pimpinan cabang Aisyah Wonosobo, sahabat-sahabat semua, jamaah semua yang semoga dirahmati. Alhamdulillah, hendaknya kita senantiasa bersyukur kepada Allah atas segala kenikmatan yang telah Allah berikan kepada kita semua, nikmat sehat, nikmat sempat, segala kenikmatan yang tentunya kita butuhkan dalam kehidupan dunia untuk mengarungi samudera ibadah telah Allah siapkan. Dari segala sesuatunya, dari yang A sampai dengan Z, ternyata semua kebutuhan ibadah kita, semua kebutuhan kita untuk mengarungi samudera keimanan telah Allah siapkan. Tinggal kemudian bagaimana kemudian kita mampu mensyukurinya yang pertama, dan yang kedua memastikan segala kenikmatan-kenikmatan itu menjadi sebuah penambahan atau energi tambahan di dalam ketaatan kita kepada Allah. Karena kalau kemudian kita melihat tidaklah satu rezeki, harta, benda, kemudian kesehatan dan semua kenikmatan yang Allah berikan kepada seorang hamba, tidaklah itu bernilai keberkahan kecuali ketika semua itu bisa menambah ketaatan dan juga ketakwaan kita kepada Allah. Yang dimaksud barokah bukan berarti banyak. Yang dimaksud barokah bukan berarti melimpah, tetapi yang dimaksud barokah adalah apakah harta itu, apakah kesehatan itu, apakah waktu luang itu mampu menambah ketaatan dan juga ketakwaan kita kepada Allah atau tidak. Maka itulah yang dimaksud dengan barokah.
Kalau kemudian kita ingin melihat motor yang kita kendarai itu mengandung keberkahan atau tidak, maka bisa dilihat. Apakah dari motor yang kemudian kita miliki itu menambah ketaatan dan juga ketakwaan kita kepada Allah atau tidak? Atau justru motor yang kemudian kita miliki justru lebih banyak kita gunakan untuk menuju ke tempat-tempat maksiat atau tempat-tempat yang sia-sia? Atau justru dari motor yang kita miliki itu semakin membuat kita bersemangat datang ke kajian, semakin membuat kita bersemangat untuk bersilaturahmi, semakin membuat kita bersemangat untuk mencari karunia-karunia Allah yang sudah Allah tetapkan pada sudut-sudut kehidupan manusia. Itu kalau kemudian kita ingin melihat sejauh mana keberkahan dari motor. Kalau kemudian kita ingin melihat hal yang lain lagi, apakah rumah yang kemudian kita miliki hari ini itu mengandung keberkahan atau tidak? Maka tolak ukurnya adalah dari rumah yang kita miliki justru menambah ketaatan dan juga ketakwaan atau tidak. Kalau justru hal itu semakin menurunkan keimanan dan juga ketakwaan kita kepada Allah, maka bisa dipastikan berarti tidak mengandung keberkahan di dalamnya. Kita punya jilbab, kita punya HP. Pertanyaannya sama, apakah ini mengandung keberkahan atau tidak? Maka bisa dilihat dari HP yang kita miliki itu digunakan untuk apa saja. Lebih banyak yang mana? Lebih banyak maksiatnya, lebih banyak sia-sianya, atau justru lebih banyak manfaatnya untuk menambah keimanan kita. Maka itulah keberkahan di dalam harta. Itulah keberkahan di dalam kesehatan dan keberkahan di dalam kita memiliki waktu luang. Simple tetapi sulit banget untuk dipraktekkan. Sederhana tetapi bisa kalau tidak betul-betul kita istiqomahkan, susahnya minta ampun itu untuk mencari keberkahan dari harta-harta yang telah Allah berikan kepada kita. Kenapa? Karena manusia diberikan pilihan, terserah. Allah kasih harta, Allah kasih kesehatan, Allah kasih waktu luang, terserah mau dipakai buat apa. Mau dipakai untuk menuju keridhoannya Allah atau untuk bermaksiat kepada Allah, terserah. Manusia memiliki kehendak bebas. Itulah yang menjadikan kita memahami, Bapak Ibu semua yang dirahmati Allah, sahabat-sahabat semua, hendaknya senantiasa kita bersyukur atas kenikmatan waktu, kenikmatan kesehatan yang telah Allah berikan kita di pagi hari ini, karena kemudian menjadikan kita untuk mudah merapat di majelis ilmu, bahkan juga sebagian mengajak keluarganya. Dan kita berharap kepada Allah apa yang kita lakukan hari ini menjadi sebuah tanda bahwasanya hidup dan juga waktu kita mengandung keberkahan di dalamnya. Salawat dan salam semoga tetap tercurah pada junjungan kita, Nabi besar kita, Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta dengan keluarganya, sahabatnya, para pengikutnya, dan semoga kita diberikan keistiqomahan untuk menghidupkan sunnah-sunnahnya hingga ajal menjemput kita semuanya. Amin amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, sahabat-sahabat semua yang semoga Allah rahmati, apa yang ingin kami sampaikan di pagi hari ini bukan dalam rangka memberikan ceramah, bukan dalam rangka untuk menggurui, bukan dalam rangka untuk memberikan materi. Yang biasanya pemberi materi, yang biasanya penceramah itu jauh lebih paham, yang biasanya penceramah atau pemberi materi itu jauh lebih sudah bisa mempraktekannya. Maka saya katakan di hadapan jamaah semua bahwa apa yang nanti akan kita pelajari bersama itu sebagai wujud perenungan untuk diri saya sendiri dan juga untuk perenungan bersama bagi jamaah semuanya. Karena yang keluar dari lisan pembicara tidak mengartikan dia orang yang paling soleh. Yang keluar dari lisan pembicara tidak menandakan dia yang paling faham terhadap ilmu itu. Tetapi sekali lagi ini adalah wujud perenungan bagi saya secara pribadi dan juga Bapak Ibu semuanya jamaah kajian keluarga Sakinah. Sahabat semua yang dirahmati Allah, ikhwan akhwat yang semoga Allah rahmati, kalau kemudian kita melihat
bahwasanya sering sekali kadangkala kita ngersulo, sering sekali kadangkala kita mempertanyakan apa yang telah Allah tetapkan pada kehidupan kita hari ini, atau apa yang telah terjadi pada kehidupan kita hari ini. Orang-orang yang ada di samping kita, orang-orang yang ada di sekeliling kita, kemudian kejadian-kejadian yang seringkali membuat hati kita dongkol, seringkali membuat hati kita bersedih. Maka kalau kemudian kita fahami dalam kacamata ilmu, maka sesungguhnya semua itu bagian dari ketetapan Allah. Apa yang sudah terjadi itu adalah bagian dari ketetapan Allah yang tentu tidak bisa dirubah karena sudah terjadi. Maka dalam kacamata ilmu, ketika kemudian kita melihat berbicara masalah takdir, bahkan di dalam rukun iman kita saja, kita juga memahami betul bahwasanya mengimani takdir, percaya bahwa segala sesuatunya itu berjalan berdasarkan takdirnya Allah, itu bagian dari keimanan kita. Maka sedekah satu gunung emas Uhud pun itu tidak akan pernah bisa diterima oleh Allah kalau kita tidak mampu mengimani ketetapan Allah. Kalau kita tidak mampu mengimani bahwasanya segala sesuatu yang terjadi itu merupakan takdir dari Allah. Maka dalam kacamata ilmu syariat kita harus memahami tingkatan-tingkatan ketika kemudian kita bicara masalah takdir. Supaya apa? Supaya ketika sudah terjadi atau sedang terjadi pada kehidupan kita, apapun itu, kebahagiaan, kesenangan, kesedihan, air mata, dan yang lainnya, maka kita bisa menyikapi dengan iman. Maka kita bisa menyikapi dengan hati yang lapang, bahwasanya oh ini adalah masyiatullah. Oh ini adalah ketetapan dan juga takdir dari Allah. Itulah yang menjadikan kita memahami Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Kenapa kita harus membicarakan ini? Karena itu tadi, kadangkala kita banyak dongkolnya, kadangkala kita itu mempertanyakan keputusan Allah. Dan tidak jarang suatu ketika mungkin dalam kehidupan kita, naudzubillah min dzalik, itu pernah kita menggugat takdirnya Allah. Kok Allah seperti ini? Kok Allah memberikan saya seperti ini? Kenapa Allah menggariskan kehidupan saya seperti ini? Nah, itulah yang harus kita pelajari bersama. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, memahami takdir Allah, memahami ketetapan Allah, itu ada beberapa tingkatan. Itu ada beberapa hal yang kalau kemudian kita memahami itu, yang kalau kemudian kita tahu tingkatan-tingkatannya, maka kita berharap semakin mudah bagi kita untuk mengimaninya, semakin mudah bagi kita untuk mengikhlaskannya, semakin mudah bagi kita untuk meridhoi setiap ketetapan-ketetapan yang sudah Allah gariskan pada kehidupan kita. Yang pertama, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, memahami takdir Allah pada tingkatan yang pertama adalah bahwasanya semua yang Allah putuskan, semua yang Allah gariskan pada kehidupan kita itu sudah berdasarkan ilmunya Allah yang maha tinggi. Ilmunya Allah tidak hanya tinggi, ilmunya Allah itu terperinci dan juga global. Jadi segala sesuatu yang terjadi pada kehidupan kita, bahkan di alam semesta sekalipun, itu sudah melalui pengetahuan Allah yang terperinci dan juga global, apapun itu. Ketika kemudian Allah berfirman dalam surat Al-An'am ayat 57, wa indahu mafatihul ghaibi la ya'lamuha illa huwa wa ya'lamu ma fil barri wal bahr wa ma tasqutu min waraqatin illa ya'lamuha wala habatin fi dhulumatil ardi wala rotbin wala yabisin illa fi kitabim mubin. Ayat ini menunjukkan bahwasanya ilmunya Allah, pengetahuan Allah itu detailnya luar biasa. Jangankan terhadap makhluk-makhluknya seperti kita, maka dikatakan bahwasanya dan kunci-kunci semua yang gaib itu Allah tahu.
Itu sudah atas dasar pengetahuan Allah dan tidak pernah luput dari penglihatan Allah. Tidak ada yang mengetahui selain Allah. Allah mengetahui apa yang ada di darat dan di laut. Tidak ada sehelai daun pun yang gugur yang tidak diketahuinya. Kalau kemudian kita mencoba melihat, mentadaburi ayat ini, pada satu bagian bahwasanya tidak ada daun yang jatuh sekalipun, itu Allah nggak tahu. Maka kalau kemudian kita bayangkan logika kita hari ini, setiap detiknya, setiap menitnya ada berapa ratus juta daun yang gugur saat ini, dalam detik ini saja. Dan Allah tahu itu. Entah itu nanti gugurnya itu karena digoyang oleh angin, gugurnya itu karena kemudian rontok, gugurnya itu karena digoyang-goyang pangkalnya, atau karena pohonnya itu rubuh. Allah tahu. Allah mengetahuinya. Dan dari situ kita mendapatkan bahwasanya ketika kemudian Allah menetapkan sebuah perkara kepada kehidupan kita, gak mungkin salah tempat. Ketika Allah memberikan ujian kepada kita, memberikan cobaan kepada kita, gak mungkin Allah itu salah meletakkan itu. Wong semuanya itu atas dasar pengetahuan Allah. Daun yang jatuh saja Allah tahu. Maka setiap perkara yang terjadi pada kehidupan kita, loh Allah itu juga sama tahunya. Karena pengetahuan Allah itu begitu terperinci. Sampai kemudian begitu detailnya. Kalau kemudian kita melihat, maka Allah tidak akan pernah salah di dalam menetapkan takdir kepada diri kita. Karena tidak ada sifat sedikit pun dari Allah itu salah, gak ada. Semua sifat Allah itu adalah benar, maka ketetapannya pun itu juga benar. Kalau kemudian kita lihat bagaimana detailnya ilmu pengetahuan itu mengatur sesuatu, misalnya arsitek atau orang teknik sipil lah, orang yang kontraktor atau kemudian ahli pada bidang teknik sipil itu bisa tahu kalau mau bangun gedung semisalnya 3 lantai itu pakai besi ukuran berapa. Semennya nanti itu berapa banyaknya, kemudian takaran pasirnya itu berapa, kericaknya berapa, itu tahu. Sampai kadang-kadang kemudian kita bingung, ini kok bisa ya orang itu, arsitek itu atau orang sipil itu bisa membangun gedung yang sampai ratusan tingkatnya. Dan begitu detail hitungannya. Kalau ilmu manusia yang seujung kuku saja itu bisa mengatur sedemikian detail, apalagi ilmunya Allah yang seluas samudra, apalagi ilmunya Allah yang tidak terbatas. Maka setiap segala sesuatu yang ada pada kita hari ini di lingkungan kita, yang kita rasakan, yang kita fahami bersama, yang kita lalui bersama, itu sudah Allah atur sedemikian detail. Itu sudah Allah atur sedemikian terperinci. Wong manusia saja yang punya ilmu seujung kuku itu bisa mengatur sedemikian detail. Loh apalagi Rob kita yang maha agung. Apalagi Rob kita yang maha tinggi ilmunya. Itulah yang menjadikan kita memahami, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, pada tahap dan juga tingkatan yang pertama. Ketika kemudian kita memahami berkaitan dengan takdir, maka pastikan di dalam pemahaman kita, pastikan berdasarkan iman kita, semuanya sudah Allah atur berdasarkan ilmunya Allah yang maha tinggi. Dan gak mungkin Allah itu punya niat untuk mendolimi hambanya. Lo gak mungkin. Lo ngapain sih Allah itu mendolimi hambanya? Ngapain sih Allah itu sebagai Khalik itu mendolimi makhluk? Yang dimaksud mendolimi itu kalau derajatnya setara antara saya dengan panjenengan, saya mendolimi jenengan itu setara, panjenengan mendolimi saya itu setara. Tetapi kalau Allah Khalik mendolimi makhluk, hajat Allah itu apa? Gak ada hajat bagi Allah untuk mendolimi makhluk. Gak ada hajat
bagi Allah untuk jahatin kita itu nggak ada. Makanya itulah yang harus kita pahami bersama Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Di samping atas dasar ilmunya Allah yang maha tinggi dan juga terperinci, Allah itu tidak mungkin mendolimi hambanya dengan setiap ketetapan-ketetapan yang sudah Allah takdirkan pada kehidupan kita. Karena setiap Allah itu memberikan putusan, setiap Allah itu menetapkan sesuatu pada kehidupan kita, itu dilandaskan kasih sayang, dilandaskan sifat Rahman dan juga Rahimnya Allah. Sudah terperinci, sudah tidak ada alasan untuk mendolimi. Dan yang ketiga, atas dasar kasih sayang. Dan kasih sayangnya Allah itu luasnya luar biasa. Bahkan marahnya Allah dibandingkan dengan kasih sayangnya Allah, itu lebih besar kasih sayangnya Allah daripada marahnya. Makanya sering sekali kemudian kita mendapatkan di dalam Quran, di dalam firman-firmannya Allah, ketika seseorang itu bertobat, Allah itu mengampuni. Allah itu maha mengampuni, Allah itu maha menerima taubat. Padahal dosa-dosa yang mungkin sudah pernah kita perbuat itu bertumpuk-tumpuk banyaknya. Tetapi pintu pertaubatan tetap Allah buka. Pintu maghfirah tidak akan pernah tertutup sampai kemudian ruh tercabut dari jasad kita. Itulah sebuah gambaran Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Bahkan ketika untuk memberikan gambaran kepada kita, ketika Allah menciptakan makhluk yang bernama ibu, itu sudah diberikan rasa kasih sayang kepada anaknya itu gedenya luar biasa, besarnya luar biasa. Seorang ibu itu kalau gendong bayi, kalau gendong anak, itu bisa jauh lebih lama daripada seorang bapak gendong anaknya. Ibu itu kalau gendong anak bisa semalaman. Tapi kalau bapak gendong anak 2 jam itu udah ngangluh, gantian dek. Kemudian ayahnya tidur, si ibu menggendong semalaman sampai pagi. Kan biasanya begitu, apalagi kalau anaknya meriang, anaknya sakit, masih balita, gendongan. Itu menunjukkan bahwasanya Allah yang menciptakan semua ibu di muka bumi ini, kalau satu ibu saja itu kasih sayangnya kepada anaknya itu gedenya luar biasa, apalagi Khalik, apalagi Allah yang menciptakan semua ibu di seluruh muka bumi ini. Berapa besar rahmatnya Allah itu. Wong satu ibu saja rahmatnya sebesar itu, kasih sayangnya sebesar itu. Jadi tidak ada niatan bagi Allah, tidak ada hajat bagi Allah untuk mendolimi diri kita selaku hambanya. Maka itulah yang kemudian menjadikan kita memahami bersama. Kalau kemudian kita bertanya, Ustadz, saya ini kan sholatnya rajin 5 waktu, saya ini seminggu sekali juga hadir di KKS, bahkan di kajian-kajian lain saya juga hadir, tapi kenapa saya yang diberikan sakit? Tetapi kenapa saya yang diberikan cobaan? Kok bukan itu saja, orang itu yang gak pernah ngaji, orang itu yang pelaku maksiat dan juga dosa-dosa besar, kenapa yang tidak ditimpakan sakit mereka saja? Kenapa kok harus saya? Padahal saya ngaji, padahal saya rajin sholat, padahal saya rajin beribadah. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, setelah kita memahami bahwasanya ilmunya Allah begitu terperinci, ilmunya Allah begitu global, dan kasih sayang Allah itu tiada tara, maka kita bisa memahami, bisa menetapkan di dalam pengetahuan kita, bisa menetapkan di dalam jiwa kita bahwasanya semua yang terjadi itu berdasarkan ilmunya Allah, berdasarkan pengetahuan Allah. Seperti yang terjadi dengan seorang ulama dari kalangan tabi'in, Abu Kilabah misalnya, yang dulu pernah saya ceritakan mungkin Abu Kilabah. Abu Kilabah itu seorang ulama besar dari kalangan tabi'in, matanya buta, tangannya buntung, tapi zikirnya luar biasa. Zikirnya bukan astagfirullahaladzim, boten. Zikirnya bukan subhanallah, bukan.
Tapi zikirnya apa? Alhamdulillahilladzi faddalani ala katsirin mimman khalaqa tafdila. Padahal matanya buta, tangannya buntung. Tetapi zikirnya alhamdulillah. Segala puji bagi Engkau ya Allah yang telah memberikan aku kelebihan penciptaan yang tidak diberikan kepada orang lain, yang tidak diberikan kepada makhluk lain. Loh, bisa dibayangkan, pangapunten, padahal matanya buta, tangannya buntung, tetapi zikirnya alhamdulillah. Dan hikmahnya apa? Hikmahnya yang Allah berikan ketika kemudian Allah memberikan ketetapan pada kehidupan kita, pada ketetapan pada kehidupan Abu Kilabah, tidak lantas langsung diberikan hikmahnya pada kehidupan dunia, enggak. Tetapi Allah berikan itu pada kehidupan akhirat. Ketika Abu Kilabah sudah meninggal dunia, semua orang di lingkungan itu bermimpi sama, bahwasanya Abu Kilabah sudah menunggu di pintu-pintu surga. Bisa jadi apa yang terjadi pada kehidupan kita hari ini, kesedihan kita, ketidaknyamanan kita terhadap satu hal, itu hikmahnya enggak hari ini. Bisa jadi hikmahnya ada pada kehidupan akhirat. Dan kita enggak usah nunggu-nunggu hikmah datangnya itu kapan. Karena hikmah itu adalah terserah Allah mau ngasihnya kapan. Hikmah itu hak prerogatif Allah, mau memberikan kepada kita itu kapan. Bisa hari ini, bisa besok, bisa lusa, ataupun bisa nanti dalam kehidupan akhirat. Terserah Allah. Dan gak perlu ditunggu-tunggu ini kapan datangnya ya hikmahnya ya. Gak usah ditunggu-tunggu, Bu, karena Allah yang paling tahu. Ketika kemudian kita punya proyek, sudah kita persiapkan, sudah deal, tinggal mengerjakan, tiba-tiba gagal karena 1-2 hal. Gak perlu ditunggu hikmahnya. Karena hikmah itu adalah hak prerogatif Allah. Gak perlu ngoyo memahami semua ilmunya Allah. Gak perlu ngoyo memahami hikmah, menunggu hikmah. Karena hikmah itu apa? Hikmah itu adalah alasan ketika Allah menetapkan sesuatu. Itu namanya hikmah. Jadi apa yang kemudian Allah lakukan, itu pasti ada hikmahnya. Karena Allah selalu punya alasan menetapkan sesuatu, karena Allah punya alasan untuk melakukan sesuatu. Alasan itulah yang dimaksud dengan hikmah. Bisa jadi enggak hari ini, Bu. Bisa jadi enggak hari ini, Pak. Kenapa kita sakit? Bisa jadi kita tidak bisa merasakan atau mendapatkan hikmahnya hari ini. Tetapi bisa jadi nanti dalam kehidupan akhirat. Oh, ketika kemudian kita bersabar, kita diberikan sakit, maka itu akan menggugurkan dosa-dosa kita. Kan begitu. Itulah yang membedakan antara orang yang beriman ketika memahami takdir, ketika memahami ketetapan Allah, dengan orang yang tidak beriman. Itu pada tahapan yang pertama ini. Orang yang beriman memahami setiap ketetapan itu berdasarkan kacamata ilmu, bahwasanya semuanya adalah berdasarkan ilmunya Allah. Dan gak perlu kita mengganggu gugat, gak perlu kemudian kita mempertanyakan. Kadangkala kita itu aneh, sama ketetapan Allah kita gak manut, sama takdir Allah kita nggak menerima. Tapi kalau kemudian kita datang ke dokter yang notabene itu pinter, dokter spesialis, kemudian ngasih tahu kita, ibu gorengannya dikurangi, lo kita manut. Ibu, bapak, minum manisnya dikurangi, nggak usah lagi minum minuman manis, lo kita manut. Padahal sama dokter yang notabene dokter itu berilmu, maka kemudian kita manut. Karena kita percaya, oh dokter itu spesialis, oh dokter itu pinter, oh dokter itu faham ilmunya. Loh kalau sama dokter saja kita manut, kok kalih Gusti Allah mboten manut? Kok sama Allah kemudian kita tidak mau memahami ketetapan Allah sebagai sebuah kebaikan untuk kehidupan kita? Pangapunten, mohon maaf. Berarti ada yang salah dengan diri kita. Berarti ada yang salah dengan iman kita. Sampai kemudian iman dalam hati kita itu bolong sehingga susah bagi kita itu untuk menerima takdir Allah. Padahal dokter itu ilmunya seberapa sih, Bu, dibandingkan dengan Allah?
Padahal ilmunya dokter spesialis sekalipun yang kuliahnya itu sampai S3 di Amerika dan yang lainnya, itu tentu tidak lebih dari seujung kuku dibandingkan dengan ilmunya Allah. Maka kalau kemudian kita sudah mengimani itu, mengimani bahwasanya takdir itu adalah proses pembelajaran seumur hidup, maka akan lebih lega hati kita, maka akan lebih lega dada kita. Dan gak perlu kemudian kita meminta pertanggungjawaban pada Allah. Yang dimintai pertanggungjawaban itu adalah kita selaku makhluknya. La yus'alu amma yaf'alu wa hum yus'alun. Allah itu tidak akan pernah dimintai pertanggungjawaban terhadap apa yang Allah putuskan, terhadap tindakan yang kemudian Allah lakukan. Tetapi yang akan dimintai pertanggungjawaban itu adalah kita. Jadi percuma kita itu menggugat Allah, percuma kita itu mempertanyakan, karena tidak ada kewajiban bagi Allah untuk kemudian mempertanggungjawabkannya. Enggak. Yang dimintai pertanggungjawaban itu adalah kita selaku makhluknya. Dan kalau kemudian kita tidak segera memperbaiki diri kita untuk menerima atau meridhoi setiap takdir atau ketetapan yang sudah Allah tetapkan pada kehidupan kita, pangapunten, berarti Allah bisa murka. Sama makhluknya saja kita manut, disuruh menghindari gorengan. Sama makhluknya saja kita manut, disuruh jalan kaki sehari setiap pagi itu setengah jam, lo kita manut. Lo sama Gusti Allah enggak manut. Mau diletakkan di mana wajah kita di dalam kehidupan akhirat nanti? Berarti kita lebih beriman kepada makhluknya Allah daripada beriman kepada Allah. Kalau itu terus-menerus berlangsung, kalau itu terus-menerus berlanjut, naudzubillah min dzalik. Kekhawatiran kita adalah jatuhnya kita kepada kekufuran. Ketika apa? Ketika kita tidak mampu mengimani rukun iman. Yang salah satunya adalah beriman kepada takdir Allah. Itulah yang kita fahami bersama Bapak Ibu yang dirahmati Allah pada tingkatan yang pertama. Bahwasanya setiap ketetapan yang Allah tetapkan itu berdasarkan ilmu. Sekarang coba dicek. Hari ini yang tidak menyenangkan bagi kita hari ini itu apa? Suami kita cuek, enggak sebagaimana dulu pas pertama kali nikah, romantisnya luar biasa. Saiki barang wis rabi 20 tahun, luweh-luwehan, dijar-jarke kan begitu. Terima itu sebagai ketetapan takdir, Bu. Sembari kemudian berikhtiar untuk supaya suaminya jadi romantis lagi. Suami pun begitu, kadangkala melihat istrinya tidak secantik dulu lagi. Sebagaimana 25 tahun yang lalu ketika pertama kali dinikahi. Walah kok bojoku ra ayu meneh, luwih ayu sing ning pasar ngisor pasar Rita kae jah jebul jah. Kadangkala seperti itu. Maka itu harus diikhtiari. Dengan cara apa? Dengan cara menundukkan pandangan. Kan begitu. Khotbah soroka itu kan perintah. Perintah itu berlaku bagi laki-laki, pangapunten. Perintah itu terkhusus berlaku bagi laki-laki. Apalagi Mr. Fauzan kan kepala sekolah, banyak macan-macan katanya kalau mama-mama cantik begitu ya Pak Fauzan ya. Nah itu cobaan bagi Pak Fauzan. Masya Allah, la haula wala quwata illa billah. Makanya itu cobaan bagi suami. Maka harus pintar-pintar, pandai-pandai menundukkan pandangan. Kenapa? Bahayanya begini, Bu. Bahayanya begini, Pak. Allah itu kalau sama hambanya yang ngeyel terhadap satu perintah, baik itu perintah ya, perintah yang disampaikan oleh Allah dalam Al-Quran atau melalui nabinya, baginda Nabi Rasulullah Muhammad SAW, itu nanti bahayanya kalau tetap ngeyel, itu akan Allah cabut kenikmatan yang halal, akan Allah lemparkan kepada yang haram. Contoh, sebagai seorang suami, sebagai seorang laki-laki yang sudah beristri, kalau tidak pandai-pandai menundukkan pandangan, akhirnya lebih senang memandang yang di luar rumah daripada yang di dalam rumah. Kenapa? Karena Allah cabut kenikmatan yang halal,
ketika dia memandang istrinya, Allah lemparkan kepada wanita-wanita yang haram bagi dirinya. Akhirnya senengane dolan, nyawangi, loh dene kok ayu temen ya. Wah, maer jah. Pakai weh gitu loh. Wah, Masya Allah maer jah. Pulang ke rumah, ngelihat istrinya, lah tak metu maning lah, ngopi, alasannya rapat kan begitu. Padahal jalan-jalan di kafe dan yang lainnya. Kenapa? Nom-nom. Masya Allah. Kenapa seperti itu? Itu Allah cabut kenikmatan seorang suami ketika memandang istrinya yang halal. Itu Allah lemparkan kepada wanita yang haram. Maka hati-hati ibu. Kalau suami panjenengan itu keluar rumah, nggak pandang umur, pangapunten Pak. Itu dinasehati, Pak. Pandangannya dijaga, Pak. Hati-hati pandangannya. Karena bahaya betul. Itu logika yang pertama. Logika yang kedua, contoh yang kedua. Peminum khamr, orang yang suka mabuk-mabukan, minum bir, minum ciu dan juga yang lainnya. Itu pangapunten, kalau sudah disuguhi teh, kopi, air putih rasanya enggak nikmat. Tapi kalau disuguhi minuman keras, disuguhi bir, anggur merah, anggur putih dan juga yang lainnya, senengnya luar biasa. Rasanya puasnya luar biasa. Kenapa? Allah cabut kenikmatan kopi, susu, teh, air putih, Allah lemparkan kepada khamr. Sampai kecanduan. Itulah yang menjadikan kita memahami Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Bahwasanya kembali tadi saya lupa kok bisa sampai ke situ ya tadi ya. Ya intinya tadilah semua ketetapan itu sudah berdasarkan ilmunya Allah. Yang kedua, untuk memberikan kita pemahaman lebih pada tingkatan bagaimana cara kita menerima atau meridhoi takdir yang sudah Allah tetapkan pada kehidupan kita. Yang kedua adalah Alkitabah. Segala sesuatu yang sudah Allah gariskan pada kehidupan kita, itu sudah Allah tetapkan 50.000 tahun sebelum Allah menciptakan langit dan juga bumi. Makhluk pertama yang Allah ciptakan apa, Bu? Makhluk pertama yang Allah ciptakan apa? Makhluk pertama yang Allah ciptakan? Kolam, pena. Apa yang Allah pertama kali perintahkan kepada pena, kepada kolam ketika Allah pertama kali menciptakan kolam? Uktub, tulis. Kemudian kolam berkata, "Ma'aktub." Sing ajeng kula catet niku napa mawon, Duh Gusti. Uktub maqadirul khalaik. Catat setiap kejadian-kejadian manusia, catat setiap takdir-takdir manusia. Berarti sebenarnya apa yang kita jalani hari ini, apa yang terjadi pada kehidupan kita hari ini sudah tercatat di Lauhul Mahfuz 50.000 tahun sebelum Allah menciptakan langit dan bumi. Sudah Allah rencanakan sedemikian detail. Sudah Allah siapkan sedemikian terperinci. Akhirnya kalau kemudian kita memahami pada tingkatan yang kedua, bahwasanya semua yang terjadi pada kehidupan kita itu berdasarkan kitabah, berdasarkan ketetapan Allah, kan ringan hati kita. Oh, pancen ketetapan Allah. Napa bahasa Jawane kersanipun Gusti Allah kan begitu. Waduh, dah pun kersanipun Gusti Allah. Sudah menjadi haknya Allah untuk mengatur kehidupan saya. Kan jadi lebih enak, Bu. Kan jadi lebih ringan, Pak, ketika kemudian kita menghadapi setiap perkara-perkara kehidupan. Bahkan kemudian ditegaskan lagi oleh baginda Nabi, wa'lam ma akhta'aka lam yakun liyusibuka wa ma asobaka lam yakun liyukhti'aka. Segala sesuatu yang tidak tercatat itu akan menimpamu, enggak akan pernah menimpamu. Dan segala sesuatu yang sudah tercatat itu akan menimpamu, kamu tidak akan pernah bisa untuk pergi dari itu. Pada hadis yang lain dikatakan ketika Rasulullah itu memberikan pendidikan kepada salah satu muridnya, saya lupa namanya, Abdullah bin Zubair kalau tidak salah. Itu Rasulullah berkata, wa'lam annal ummah lawijtama'a ayaduruka bisyai'in layaduruka illa kataballahu laka. Ketahuilah wahai anakku, ketahuilah wahai pemuda,
kalau seluruh umat manusia itu bersatu, bergabung untuk mencelakai kamu, la yaduruka bisyai'in. Mereka tidak akan pernah bisa memberikan kepada kamu kemadorotan atau kecelakaan, kecuali karena itu sudah tercatat oleh Allah. Wa'lam annal ummah lawijtama'a ayyanfa'uka bisyai'in layyanfa'uka bisyai'in illa kataballahu laka. Dan ketahuilah, kalaulah seluruh manusia di muka bumi ini sepakat, konsensus untuk memberikan manfaat kepada kamu, mereka semua tidak akan mampu memberikan manfaat kecuali itu atas dasar ketetapan Allah. Kalau sudah gitu kan enak, Bu. Kalau sudah begitu kan enak, Pak. Lebih bersabar kita, dadanya lebih jembar, jiwanya lebih luas. Itu ketetapan tingkatan di dalam memahami takdir pada tahap yang kedua. Karena konsep takdir pada ahli sunnah wal jamaah itu adalah bahwasanya Allah itu tahu apa yang akan terjadi pada kehidupan kita semua. Tetapi, catat nih, tetapi Allah memberikan kita pilihan. Hari ini kan Allah memberikan kita pilihan. Tadi pagi jam 7:30. Kita mau berangkat ngaji apa enggak? Kita mau berangkat ke KKS apa nonton TV? Antara berangkat KKS atau gowes. Antara berangkat KKS apa ke pasar pagi. Kalau pasar pagi udah tutup ya, pasar induk. Itu semuanya diberikan pilihan. Terserah. Tapi hakikatnya Gusti Allah niku ngertos, Bu. Gusti Allah itu tahu, Pak. Logikanya gimana? Logikanya seperti ini. Kalau Muhammadiyah saja itu mampu memprediksi nanti 1 Ramadan itu jatuh pada tanggal 1 Maret. Padahal dengan menggunakan satu ilmu falak itu tahu. Loh, apalagi Gusti Allah. Itu bakal tahu kita itu bakal milih yang mana. Kalau seorang guru saja itu bisa mengerti tanpa diadakan sebelum siswanya itu melakukan ujian, seorang guru itu kan mesti tahu sing bakal ranking 1 ki sapa. Yang bakal ranking 2 siapa, yang ranking terakhir nanti siapa. Itu guru tahu biasanya. Sebelum anak itu melakukan ujian, guru udah tahu duluan. Kalau guru saja yang notabene itu berkomunikasi, berkumpul dengan muridnya itu 1 tahun itu sudah tahu, bisa memprediksi, bisa memperhitungkan si fulan ranking 1, fulanah ranking 2, si fulan ranking 30. Loh, apalagi Allah yang ilmunya begitu terperinci. Jadi Allah itu tahu nanti kita itu mau milih jalan yang mana. Tetapi kita diberikan kebebasan untuk memilih. Kalau antum dan juga antuna tadi kok memilih kerita, nanti akan ada takdir ketika panjenengan itu memilih kerita. Ketemu dengan siapa, nanti dompetnya ketinggalan dan yang lainnya. Tapi ketika kemudian kita memilih KKS, nanti kita memilih jalan yang satunya lagi. Dan itu sudah berdasarkan ketetapan Allah, begitu terperinci. Bahkan ketika manusia itu pilihannya bercabang-cabang, loh Allah itu sudah tahu duluan. Tanda-tandanya sudah jelas, kita tuh mau milih yang mana. Barometernya sudah jelas, indikatornya sudah jelas, kita itu akan kemana. Makanya itu yang menjadikan kita memahami, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, bahwasanya kalau manusia saja bisa memprediksi sesuatu, apalagi Allah lebih mampu lagi dengan kesempurnaan prediksinya yang tidak pernah meleset pada ketetapan jalan yang dipilih oleh manusia. Yang ketiga adalah bahwasanya di dalam memahami takdir ketetapan Allah pada tingkatan yang ketiga adalah masyiatullah. Semua itu miliknya Allah dan semuanya terserah Allah. Karena kehendak Allah itu yang tertinggi. Jadi keputusan Allah itu yang tertinggi.
Tidak bisa hamba itu memaksakan kehendaknya Allah. Karena kehendak Allah itu enggak ada batasnya. Makanya dalam kehidupan iman, kalau kita janji kepada seseorang, kita kan enggak boleh bilang ya. Kita kan enggak boleh bilang enggak. Biasanya kita bilang apa kalau nyanggupi sesuatu? Insya Allah. Artinya kemudian kita berusaha semaksimal mungkin untuk melakukan itu, tetapi semua kita kembalikan kepada kehendaknya Allah. Itulah aturan main iman di dalam kita berbicara atau janji kepada seseorang. Tetapi yang terjadi belakangan, yang terjadi di masyarakat kita, kata-kata insya Allah itu digunakan untuk janji yang berpotensi tidak bisa dilakukan. Biasanya kan begitu nggih. Mangkat kajian KKS, padahal wis niat ora mangkat dan ketoke ora mangkat. Ning ngomongnya apa? Insya Allah. Padahal insya Allah itu salah satu janji tertinggi orang yang beriman, itu menggunakan insya Allah. Insya Allah itu artinya ya, tapi terserah Gusti Allah. Tapi tetap itu ya. Makanya hati-hati kalau ngomong insya Allah, jangan dibalik-balik. Kalau berpotensi tidak hadir, tidak bisa ngomongnya insya Allah. Tapi kalau kita sudah niat betul, kita bilangnya iya, jebul-jebul tetap tidak bisa hadir. Maka itu kalau kita bicara lisan secara iman, maka insya Allah itu digunakan untuk hal-hal yang seperti itu. Maka jangan salah lagi. Makanya apalagi dalam sebuah hadis, pernah saya membaca sebuah hadis, ketika itu berkumpullah para sahabat Nabi. Berkumpul para sahabat Nabi, tiba-tiba ada seseorang di antara sahabat itu yang berkata, "Syi'ta, terserah kamu." Kemudian orang Yahudi itu dengar, mengadu kepada Rasulullah, "Ya Muhammad, wahai Muhammad, sahabat-sahabatmu itu dia telah berbuat kufur kepada Robnya." Loh, lah kok bisa? Karena mereka mengatakan, "In syi'ta, terserah kamu." Lalu kemudian Rasulullah mendatangi para sahabatnya bertanya, "Benar enggak tadi kalian berkata seperti itu?" "Ya wahai Rasulullah." Maka betul apa yang dikatakan orang Yahudi tadi. Kemudian dibenarkan. Kalau berjanji kepada orang, tetap menyampaikan insya Allah thumma syi'ta. Terserah Allah, kemudian terserah kamu. Kapan jenengan datang ke rumah saya? Terserah Allah, kemudian terserah saya nanti waktunya kapan. Loh, itu yang benar seperti itu. Panjang Ustadz, enggak apa-apa. Tetapi kan selamat daripada pendek enggak selamat. Susah ya? Karena biasanya kita, ayo dolan yuk. Kapan dolane? Manut jenengan, terserah jenengan. Biasanya kan kita seperti itu. Padahal dalam hadis dikatakan insya Allah tsumma syi'ta. Terserah Allah, habis itu terserah kamu. Nah itu yang harus kita biasakan lagi. Karena ini kan satu hal yang tidak biasa kita lakukan. Tetapi setelah kita mengetahuinya, ayo pelan-pelan kita sama-sama mengetahui. Kemudian yang terakhir adalah bagaimana memahami takdir dan juga ketetapan Allah. Memahami takdir ketetapan Allah bahwasanya adalah Allah itu Khalik. Allah itu yang menciptakan semuanya. Berarti Allah itu memiliki hak atas diri kita. Apapun itu sudah Allah atur pada kehidupan kita. Jadi apapun yang terjadi sudah terserah Allah. Itu tingkatan yang terakhir, itu tingkatan yang paling tinggi. Berarti tingkatan yang paling tinggi memahami takdirnya Allah. Saya Gusti Allah, terserah Allah, karena Allah Khalik, karena Allah yang menciptakan kita. Terserah Allah itu mau menjadikan kita apa, terserah Allah itu nanti kita mau ditimpakan apa, terserah Allah itu mau ngasih rezeki kita berapa, terserah Allah. Tetapi dengan sebuah keyakinan perlunya seorang hamba berikhtiar. Itu pandangan ahlu sunnah terhadap takdir. Segala kesempurnaan adalah milik Allah,
kekurangan dan kesalahan adalah dari diri saya sendiri. Astaghfirullahaladzim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan katsira pada Ustaz Adinda yang sudah menyampaikan materi untuk kita semuanya pada kajian pagi hari ini. Beberapa catatan mungkin yang bisa kita simpulkan bersama-sama bahwa barokah itu merupakan segala sesuatu yang kita miliki, tetapi itu nantinya ujungnya adalah untuk menambah ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah yang dinamakan barokah, sehingga segala sesuatu itu ketika mengarah untuk lebih taat maka kita akan mendapatkan barokah. Kemudian apapun yang terjadi dalam kehidupan kita itu merupakan satu ketetapan Allah yang harus kita imani, sehingga nantinya membuat hati kita bisa menjadi berserah diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semua yang Allah tetapkan kepada kita merupakan dalam kekuasaan atau pengetahuan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah tidak mungkin menzalimi hambanya atas suatu kejadian yang dialami seseorang hamba. Justru merupakan kasih sayang Allah kepada hambanya tersebut. Hikmah merupakan kebaikan yang Allah hadirkan setelah terjadi atau setelah kejadian yang dialami oleh manusia. Jadi biasanya kita akhirnya menyatakan, oh lah itu ternyata hikmahnya kebaikan yang kita dapatkan datangnya belakangan. Nah, itu seperti itu. Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, itu beberapa catatan yang bisa kami sampaikan, kesimpulan dari kajian yang sudah Ustadz Adinda sampaikan. Tentu dalam hal ini kami yang membawakan acara pada kesempatan pagi hari ini banyak mengalami kekurangan. Tentu mohon maaf yang sebesar-besarnya. Namun sebelumnya kita absen terlebih dahulu ya. Kalau di absen jelas sudah lebih banyak jamaah ibu-ibunya Pak. Dari Wonosobo mana dulu ini? Wonosobo Timur hadir? Alhamdulillah. Ya, kemudian prajuritan bawah sudah hadir, kemudian Wonosobo Barat, Timur Barat, oh. Ada juga. Kemudian Sukoharjo, alhamdulillah ada yang dari Sukoharjo, alhamdulillah sekali. Kemudian dari TK Aisyah, semuanya, wow. Ngacung kabeh mon, nek timbang tak absen siji-siji mungkin kating pertil. Aisyah, ya alhamdulillah. Kemudian dari Aum SD Sudagaran dan Alaskia, alhamdulillah hadir juga ya. Kemudian dari Aisyah Leksono itu ada, alhamdulillah hadir juga nggih. Baik Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, demikian kajian kita pada pagi hari ini. Mudah-mudahan dari hasil kajian ini akan lebih menambah iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga nantinya kita termasuk orang-orang yang beruntung. Mari kita akhiri, kita tutup kajian pada pagi hari ini dengan bersama-sama membaca doa kifaratul majelis. Kami ikuti. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Nasrun minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Nun wal qalami wa ma yasturun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 98 FM Purnama Sidi Wonosobo, mencerahkan, inspiratif.